Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andra Praputra Bersaleh dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang uji khasiat dengan in vitro dalam industri skincare. Yang pertama, apa itu in vitro? In vitro berasal dari bahasa Latin yang berarti dalam kaca. Tapi in vitro itu adalah proses tidak langsung yang mencoba ke manusia atau hewan tapi menggunakan sel atau protein kulit di dalam tabung reaksi atau wadah lab. Selanjutnya ada uji efikasi atau uji khasiat in vitro untuk produk kosmetik yang biasa untuk klaim anti penuaan atau anti-aging dan antioksidan. Dilakukan melalui berbagai metode laboratorium yang menargetkan mekanisme biologis spesifik pada sel kulit. Selanjutnya, kenapa pentingnya uji in vitro ini di industri skincare? Yang pertama ada implementasi larangan pengujian hewan atau animal testing ban di Uni Eropa sejak tahun 2013 telah mentransformasi standar industri kosmetik global sehingga metode pengujian berbasis in vitro kini menjadi alternatif utama yang wajib digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan serta potensi efikasi bahan aktif secara etis. Selanjutnya, pengujian in vitro ini menjadi alternatif utama yang aman dan hemat biaya untuk screening karakteristik bahan kosmetik dalam rentang luas yang tidak mungkin dilakukan pada relawan. Selanjutnya, uji in vitro adalah fondasi ilmiah untuk mensubstansiasi klaim seperti anti-aging atau brightening karena mampu membuktikan mekanisme kerja pada tingkat seluler dan enzimatik. Selanjutnya, kategori dalam uji khasiat in vitro. Dari riset yang saya dapatkan, ada 3, yaitu uji aktivitas enzim, yaitu penuaan kulit secara biologis ditandai dengan degradasi matriks ekstraseluler oleh enzim-enzim tertentu. Pengujian ini mengukur sejauh mana produk dapat menghambat aktivitas tersebut. Selanjutnya ada uji kapasitas antioksidan, yaitu mengukur kemampuan molekul dalam produk untuk mendonorkan elektrod kepada radikal bebas, yaitu UV atau polusi yang stabil. Selanjutnya adalah uji kultur sel, sitotoksisitas dan bioaktivitas, yaitu pengujian ini melibatkan sel manusia hidup seperti fibroblast NHDF atau keratinosit HACAT di laboratorium. Untuk yang pertama secara detail adalah uji aktivitas enzim. Uji aktivitas enzim adalah penuaan kulit disebabkan uji aktivitas ini adalah untuk melihat penuaan kulit disebabkan oleh degradasi matriks ekstraseluler, yaitu ECM. Pengujian berfokus pada penghambatan enzim. Yang pertama adalah antikolagenase atau disebut MMP1. Enzim kolagenase direaksikan dengan substrat, misalnya FALGPA. Bahan aktif skincare ditambahkan untuk melihat kemampuannya menghambat pemecahan substrat tersebut. Penurunan aktivitas enzim diukur menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya adalah anti-elastase. Menggunakan enzim elastase, seringkali dari pankreas babi, dan substrat sintetis seperti SANA. Bahan uji diinkubasi bersama enzim, lalu pelepasan P-nitroanilin diukur pada panjang gelombang 410 nanometer. Selanjutnya untuk uji kapasitas antioksidan, radikal bebas atau disingkat ROS adalah musuh utama kulit. Untuk uji kapasitas antioksidan, melakukan pengukuran kemampuan produk menetralkannya. Yang pertama ada metode DPPH. Larutan DPPH berwarna ungu dicampur dengan sampel. Jika sampel mengandung antioksidan, warna ungu akan memudar menjadi kuning. Absorbansi diukur pada 517 nanometer. Nilai IC50 dihitung untuk menentukan kekuatan antioksidan. Selanjutnya, metode FRAP, yaitu adalah Ferric Reducing Antioxidant Power. Membuat radikal kation ABTS+ terlebih dahulu dengan warna biru hijauan, yaitu sampel lalu ditambahkan dan kemudian sampel menghilangkan warna biru tersebut diukur pada 734 nanometer. Hasilnya sering dinyatakan dalam TEAC. Pentingnya antioksidan mencegah peradangan seluler yang memicu penuaan dini atau biasa disebut photoaging. Selanjutnya adalah uji kultur sel dan bioaktivitas.
Ini adalah uji yang menggunakan sel hidup manusia dalam wadah laboratorium. Yang pertama adalah antiinflamasi. Sel makrofag atau RAW264.7 distimulasikan dengan LPS untuk memicu inflamasi. Sampel ditambahkan, lalu kadar nitrik oksida yang dihasilkan diukur menggunakan reagen Gries. Penurunan kadar NO menunjukkan efek antiinflamasi. Selanjutnya adalah uji penyembuhan luka atau dalam bahasa Inggris scratch assay. Sel ditumbuhkan hingga menutupi dasar wadah yang konfluen. Permukaan sel lalu digores dengan tip pipet untuk membuat celah kosong. Sampel ditambahkan, lalu kecepatan sel bermigrasi untuk menutup celah tersebut difoto menggunakan mikroskop selama 24 sampai 48 jam. Selanjutnya adalah model tisu 3D dan teknologi terkini. Untuk teknologi terkini, yang pertama ada Reconstructed Human Epidermis, disingkat RHE. Ini adalah kulit buatan yang memiliki lapisan epidermis lengkap, yaitu stratum corneum hingga basal. Ini sangat akurat untuk uji iritasi dan penetrasi produk yang lebih akurat daripada sel 2D. Selanjutnya yang kedua adalah Skin on a Chip, teknologi mikrofluida yang menggabungkan sel kulit dengan aliran cairan serupa darah untuk mensimulasikan metabolisme tubuh yang nyata. Ini referensi yang saya ambil. Ada 6 jurnal. Sekian saya tutup presentasi saya ucapkan terima kasih.